Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azama zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar Anda hari ini? Saya berkeyakinan kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua diberikan limpahan rahmat, hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang dikehendakinya. Ada seorang bijak berkata, kita itu makan paling banyak 3 kali sehari, tapi kita membutuhkan ilmu dalam setiap nafas yang keluar masuk dalam diri kita. Kebutuhan kita tentang ilmu jauh lebih banyak dari kebutuhan kita tentang makan. Karena itu para santri, wali santri, keluarga bahagia, kita diperintahkan untuk mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan hingga liang lahat, karena kita membutuhkan ilmu dari hari ini dan sampai menjelang kematian. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang dan nilai-nilai positif yang ada, informasi yang baik, kalimat-kalimat yang memotivasi bisa dilihat, didengar, dibaca oleh lebih banyak orang agar manfaatnya bisa menjadi lebih besar dan menyebarkan manfaat dalam situasi yang seperti ini sungguh sangat penting. Kita semua harus menjadi bagian orang yang menyebarkan informasi yang akurat, kalimat-kalimat yang baik, nilai-nilai yang bernilai akhlakul karimah. Karena banyak juga orang yang kita tahu, kita tidak tahu alasannya mengambil keputusan untuk menjadi penyebar berita-berita bohong, kalimat-kalimat yang bernilai kebencian, menghujat dan merendahkan orang lain, dan juga menjadi buzzer, influencer terhadap sesuatu yang buruk. Tanpa kita sadari ada pertempuran besar antara mereka yang berpihak pada kebenaran dan keburukan. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia mulai detik ini harus menjadi
orang-orang yang berpihak kepada kebenaran dan menjadi penyebar kebenaran. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, tentu saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kali ini yang mampir di pintu gawai kalian menambah wawasan tentang beberapa aktivitas yang kita lakukan sebenarnya tidak sederhana yang kita bayangkan. Seringkali kegiatan sederhana sebenarnya membuat Allah ridho. Yang kedua, seringkali perbuatan kecil dan sederhana sebenarnya memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap orang-orang di sekitar kita. Maka lakukanlah hal-hal yang sederhana tapi dengan ilmu. Maka hal-hal yang sederhana itu akan menuntun kita pada keberhasilan kita dan keberhasilan orang-orang di sekitar kita. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, ada beberapa karunia yang kita terima pada minggu-minggu terakhir. Tentu kita sering kali harus menghitung agar kita bisa bersyukur. Yang kedua, kita juga harus menyampaikan kepada orang lain sebagai tahadus bin nikmah, berbicara tentang nikmat agar kita bisa bersama-sama merayakan tentang nikmat itu, yaitu ada aktivitas santri milenial competition, lomba video inovasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pesantren yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Islam Kemenak Republik Indonesia. Jumlah peserta video yang dikirim ke Kemenak sebanyak 99 video se-Indonesia. Dan video itu merupakan karya santri yang mengembangkan kemampuan di luar kelas. Dan pesantren modern Al-Amanah tidak mau ketinggalan ikut juga. Dan alhamdulillah kita mendapatkan juara kedua. Yang pertama diraih oleh pesantren Lirboyo Kediri. Yang kedua diraih oleh pesantren modern Al-Amanah. Yang ketiga kalau tidak keliru diraih oleh pesantren Al-Karimiyah di Sumeneb. Nah, ini adalah kegembiraan. Santri-santri kita cukup kreatif. Santri-santri kita tetap ikut mengikuti perkembangan zaman. Santri-santri kita juga berani untuk berkompetisi dan hasilnya alhamdulillah cukup baik. Ke depan kita minta doa kepada wali santri agar kita tetap bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia. Yang kedua, di pesantren ini sedang dikembangkan ikhtiar untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wali santri. Ya, ini ada program Si Eduka, sistem informasi efektif, edukatif dan kreatif. Aplikasi yang berbasis Android ini untuk pengelolaan manajemen sekolah seperti pengorganisasian, mengoreksi, mengawasi, pengendalian, menggerakkan dan monitoring dalam rangka menunjang tercapainya
sasaran dan tujuan fungsi-fungsi operasional dalam organisasi pendidikan. Cuma aplikasi ini akan berjalan tadrijan, pelan-pelan. Yang sekarang bisa dimanfaatkan adalah ketika wali santri melakukan pembayaran di sekolah, pada saat yang sama langsung bisa dilihat di HP-nya, sehingga wali santri tidak kebingungan seperti di masa-masa yang lalu melihat kwitansi apakah sudah membayar atau belum, harus mengkomplain ke sekolah. Sekarang begitu melakukan pembayaran di kantor atau di tempat lain, maka langsung bisa dilihat hasilnya di HP-nya. Ke depan prestasi, pelanggaran dan lain-lain ke depan akan bisa dilihat oleh wali santri di rumah, bagaimana perkembangan putra putrinya di pesantren. Doakan program Si Iduka ini bisa terus dikembangkan sehingga bisa meningkatkan pelayanan kami terhadap santri dan wali santri. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, di tengah masyarakat seringkali kita lihat anak yang berhasil, kemudian banyak orang bicara pantas dia berhasil karena anaknya Pak itu. Masyarakat tidak bisa membaca, tidak bisa mengevaluasi mengapa anaknya seseorang lebih mungkin berhasil atau pantas berhasil dibanding putra-putrinya bapak atau keluarga yang lain. Umumnya anak seorang guru itu biasanya putra-putrinya lebih mungkin berhasil, atau kalau memang berhasil masyarakat akan mengatakan pantas anak Pak Guru ini. Nah, masyarakat juga tidak bisa melihat kenapa Pak Guru ini berhasil. Apakah dia sebagai orang biasa tidak bisa mengantarkan putra-putrinya kepada keberhasilan. Sadar tentang proses pendidikan yang terjadi di rumah ini yang sampai hari ini masih kurang. Interaksi di rumah dengan seluruh anggota keluarga seakan-akan sebuah interaksi biasa yang tidak perlu diilmuni, yang tidak perlu ditemani, sehingga ketika terjadi keberhasilan dalam anggota keluarga itu adalah keberhasilan yang kebetulan, tapi lebih banyak pada kegagalannya karena di dalam proses itu memang tidak disadari harus ada sesuatu yang bisa memungkinkan setiap anggota keluarga muncul, tumbuh rasa ingin berbuat sesuatu, tumbuh rasa ingin berprestasi, tumbuh semangat yang tinggi untuk merubah keadaan. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, mungkin kalau keluarga guru lebih berhasil karena Pak Guru lebih mengetahui yang pertama, di rumah itu ada stimulus dan ada respon. Pak Guru menyadari harus memberikan stimulus di rumah agar
putra-putrinya bisa memberikan respon positif, respon yang bisa mengembangkan rasa ingin tahunya, respon yang bisa melatih karakternya, respon yang bisa membiasakan akhlak di dalam kehidupannya. Maka Pak Guru ini bisa mencoba memberikan teladan, bisa mengatur desain rumahnya, bisa memberikan kalimat-kalimat yang positif, bisa menyediakan bacaan-bacaan di rumahnya, bisa bercerita tentang orang-orang yang berhasil. Sebaliknya orang biasa tidak menyadari semua itu, responnya kehidupan sehari-harinya biasa-biasa saja, sehingga anak tidak mendapatkan sesuatu dari interaksi pergaulannya di rumah. Maka anak-anak tidak bisa mengembangkan rasa ingin tahunya, tidak bisa mengembangkan kecerdasannya, tidak bisa memiliki semangat untuk berprestasi. Maka kemudian muncullah pendapat anaknya Pak Guru bisa lebih berhasil ketimbang anak orang lain. Bahkan anaknya Pak Guru pantas untuk berhasil, sedangkan anaknya yang bukan guru pantas untuk menjadi anak yang biasa-biasa saja. Ini yang perlu disebarkan kepada masyarakat bahwa keberhasilan sebenarnya adalah hak semua keluarga. Yang penting apakah di dalam keluarga itu ada ilmu bagaimana memberikan stimulus, memberikan sesuatu yang bisa memicu rasa ingin tahu dan ingin berhasil pada diri putra-putri kita. Sekedar cerita para santri, wali santri dan keluarga bahagia, Albert Einstein kita tahu seorang ilmuwan yang tidak pernah terlupakan dan prestasinya sepanjang masa. Sejak sekolah dasar, si Albert ini anak yang lambat menerima informasi. Ia juga penyandang disleksia, gangguan untuk membaca. Tapi ayahnya ini orang yang sadar tentang pendidikan, sadar tentang arti stimulus merangsang agar anak yang lambat membaca, anak yang lambat menerima informasi ini bisa tumbuh. Ayahnya sering memberikan pengalaman-pengalaman positif sehingga Einstein kecil ini berkembang rasa ingin tahunya, berkembang gairah belajarnya. Bahkan perkembangan itu menjadi luar biasa ketika ayahnya tanpa sengaja memberikan kompas untuk diamati. Nah, pemberian kompas ini menjadi stimulus, menjadi perangsang yang di dalam bahasa psikologi disebut crystallizing experience, pemicu dari sejumlah kecerdasan yang dimiliki Einstein yang terpendam. Setelah pemberian kompas itu, Einstein satu demi satu kecerdasannya berkembang. Nah, ini para wali santri yang harus kita lakukan sehingga anak yang disleksia, anak yang lambat menerima informasi menjadi ilmuwan besar yang sumbangannya terhadap peradaban manusia tidak pernah dilupakan oleh siapapun. Kadang-kadang para santri, wali santri dan keluarga bahagia, kita justru memberikan stimulus, memberikan rangsangan yang membuat anak itu justru tenggelam.
Anak kita sudah nggak punya rasa ingin tahu, tanpa kita sadari kita justru menenggelamkan, sehingga anak-anak kita betul-betul menjadi anak yang terbelakang. Tidak sepenuhnya salah mereka, kadang-kadang salah kita sebagai orang tua. Maka orang tua harus lagi mendefinisikan perannya di dalam kehidupan, harus kembali melihat rumahnya. Apakah rumahnya ini sekedar menjadi rumah tempat menginap putra-putrinya, atau rumahnya itu sekedar menjadi jajaran benda-benda yang bernilai kebanggaan, atau rumahnya itu menjadi rumah pendidikan. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita itu menjadi paralyzing experience. Kita memberikan stimulus yang mematikan semangat dan motivasi dalam belajar anak-anak kita. Misalnya, kita tidak pernah memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Anak-anak kita kadang-kadang di belakang rumah membuat permainan dari benda-benda sederhana di rumah. Ada membuat permainan tembak-tembakan dari bambu, mobil-mobilan dari pelepah pisang, kemudian membuat jual beli dengan uang dari bungkus rokok. Itu peristiwa yang sederhana, tapi sebenarnya anak sedang mengembangkan kecerdasannya, dan kita melihatnya peristiwa biasa itu. Padahal sebenarnya itu adalah anak sedang mengeksplorasi kecerdasan yang dimilikinya. Tapi anak tidak pernah mendapatkan apresiasi, bahkan seringkali orang tua akan bilang, anak kok dolin saja, ayo pulang. Maka anak dengan perasaan masgul pulang seperti orang yang kalah dalam perang. Yang kedua adalah seringkali kita melakukan tekanan psikologis, orang tua yang selalu menekan, menyalahkan, membentak, memukul, mengatakan anak-anaknya bodoh dan perbuatan negatif yang lain. Ini yang tanpa kita sadari kita memberikan paralyzing experience, informasi, stimulus yang justru mematikan semangat dan motivasi belajar putra-putri kita. Santri, wali santri dan keluarga bahagia, vlog singkat ini moga-moga menumbuhkan kesadaran bahwa rumah kita itu adalah rumah yang sangat penting. Jauh lebih penting ketika di rumah ada anak-anak kita. Karena dengan kesadaran tentang pendidikan yang baik, maka anak-anak kecil yang kelihatannya biasa itu nanti akan tumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang luar biasa, yang membanggakan kita, bukan hanya di dunia ini tapi juga di akhirat. Semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.